Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia, dan selamat malam untuk Bapak Arif Hilmawan, dosen selaku pengauditan dia. Perkenalkan, nama saya Lewi Wijayani dengan NIM 1905520035. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan standar audit 560 dan 570. Berikut ini pembuat presentasi. Standar audit atau SA 570 tentang kelangsungan keuangan lingkup. Standar audit atau SA mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan. Asumsi kelangsungan usaha yang pertama yaitu laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum disusun sesuai dengan suatu kerangka keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan beberapa laporan keuangan disusun berdasarkan basis kerja dalam jurisdiksi tidak tepat stabilitas dicatat atas menjawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Mengirim sesuatu sebuah eksplisit untuk membuat suatu dengan spesifik atas keperluan kelangsungan usaha serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Bahkan ketika data laporan keuangan tidak mencakup suatu kebutuhan eksplisit untuk melakukan hal penilaian manajemen atas kemampuan usahanya melibatkan suatu kebutuhan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti adalah keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya dalam satu surat yang oleh manajemen dan kompleksitas entitas serta dan kondisi bisnisnya serta tingkat keterbukaan oleh keterlibatan hasil peristiwa atau kondisi. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan pengeluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor tanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tetap menetapkan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan laporan keuangan dan untuk menimbulkan apakah terdapat suatu penyebab tentang kemampuan entitas
entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Namun, seperti yang dijelaskan pada standar audit 200, pengaruh potensi dari keterbatasan info atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penunjukan yang adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa tempat menyebabkan suatu kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor suatu jenis kemampuan entitas tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas kelangsungan usaha. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan audit. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti oleh standar audit 215, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat risiko atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen akan mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individu maupun secara umum dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha dan kemudian rencana manajemen untuk menghadapi. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, meminta keterangan kepada manajemen terhadap peristiwa atau kondisi baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh perangkat laporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa
atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat disebut secara prinsip atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, auditor harus memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah terjadi suatu ketidaksesuaian melalui pelaksanaan prosedur audit seperti atas mitigasi. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan evaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai proses. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan analisis atas perkiraan tersebut, maka suatu faktor tersebut dapat terjadi sebesar dari peristiwa atau kondisi dalam evaluasi atau tindakan di masa depan. Karena auditor yang mengevaluasi pada data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut. 2. Menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup asumsi dan melandasi ketiga, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penelitian tersebut oleh manajemen. Yang keempat, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan pelayanan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut penilaian auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan pelaksanaan usaha. Yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar yang wajar atas laporan keuangan. Yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, ini terdapat suatu ketidakpastian. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk melakukan usahanya dan rencana manajemen untuk yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini dan yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan signifikan atas kemampuan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan
keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam paragraf. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan standar audit 205. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak benar. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tapi menurut penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan opini tidak wajar. Manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak membuat atau memperluas, dia diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata. Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus melibatkan apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu. Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan pengembangan. Dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dengan manfaat keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika auditor bahwa audit seperti yang serta mempertimbangkan dari suatu asumsi kelangsungan usaha, mempertimbangkan spesifik atas entitas serta publik. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas serta publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas serta publik. Prosedur penilaian risiko atau kondisi yang dapat menyebabkan bahwa ini disajikan contoh peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan asumsi tersebut suatu yang terangkat seperti atau lebih untuk cukup bahwa ini tidak selalu terjadi suatu posisi liabilitas kerja atau liabilitas administrasi bukan dengan waktu pekerjaan pendapatan jangka realistis atas kemungkinan atau anggaran yang berlebihan untuk jangka pendek untuk pendanaan aset. Indikasi penarikan hubungan keuangan oleh kreditor, arus kas operasi yang rasio keuangan utama yang buruk,
kerugian operasi subfungsional atau penurunan signifikan untuk dividen yang sudah lama dimakan yang tidak berlanjut tidak mampu untuk melunasi kreditur pada tidak transaksi dengan manusia yaitu dari transaksi menjadi transaksi tidak mampu untuk memperoleh keuntungan untuk investasi esensial. Yang kedua, operasi intensi nilainya suatu pasar laba, resiliensi atau memasok utama, kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Yang ketiga, lain-lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya, perkara hukum yang dihadapi entitas dan jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dampak buruk bagi entitas, kerusakan aset yang diakibatkan bencana alam yang tidak diasuransikan. Sebagai contoh, pengaruh dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi secara utang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif seperti melalui penjualan aset, penjadwalan atau perolehan modal. Prosedur tersebut juga memiliki kebatasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu termasuk menciptakan solusi isu konsumen usaha pertimbangan spesifik identitas yang dan merespon dengan cepat tapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lain dapat menghentikan hubungannya terhadap entitas kehilangan kekuasaan utama, pelanggan utama, karyawan atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi lambat atau perjanjian hukum. Tetap waspada selama audit standar audit 315 harus mengkaitkan ketika bukti audit diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko audit. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat mengevaluasikan atas kemampuan manajemen atas kemampuan entitas untuk pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur evaluasi yang dapat jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk membantu auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dapat laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisi. Dalam kondisi lain, pengevaluasinya terhadap penilaian oleh kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha sebagai hal yang diharuskan oleh bank dapat mencakup suatu evaluasi atas kemajuan proses yang dilakukan sebelum asumsi yang mendasari penilaian tersebut
rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisi. Metode penilaian manajemen menyediakan perangkat laporan keuangan yang mengharuskan suatu perusahaan mengeksekusi haruskan untuk mengidentifikasi informasi yang bersifat bagi entitas yang lebih kecil kemungkinan tepat bagi auditor selama aturan manajemen dapat didokumentasi oleh pihak yang dapat didokumentasi secara memadai dan sebagai contoh itu pada dilakukan subordinasi ada pengelolaan yang menunggu pihak atau dilakukan pemilik pengelolaan untuk memiliki pedoman dengan cara memberikan dasar berbandingnya sebagai setelah penilaian manajemen seperti yang diharuskan lamaran prosedur pemerintah atau seperti ada penggunaan maupun yang tidak terjadi atau kondisi yang akan terjadi setelah penilaian dapat menimbulkan tentang ketetapan selain menanyakan kepada manajemen kita tidak untuk melakukan atau kondisi yang dapat menyebabkan kelangsungan usahanya setelah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf 16 dapat mencakup hal-hal seperti menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan manajemen, menganalisis dan membahas laporan keuangan yang telah dilakukan aktivitas serta keberadaan investigasi dan proyek sehat kewajaran penggunaan mengkonfirmasi keberadaan aktivitas dan kemampuan penegak dari peraturan dan atau hitungan keuangan dari pihak regulasi dan pihak petugas serta kemampuan keuangan dari pihak mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan tambahan yang tidak dapat melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal atau mempengaruhi kemampuan kita untuk mempertahankan masih eksistensi persyaratan laporan tindakan dari pengevaluasian atas rencana manajemen di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen di masa depan dapat mencapai rencana manajemen mempertahankan kelangsungan dari pihak tersebut dan kesimpulan audit
Kemudian laporan keuangan dalam membahas atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Penentuan kecantikan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisif membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan hasilnya dan mengubah kreativitas dalam kepentingan bisnis memang. Laporan audit terdapat pengungkapan ketidakpastian material sudah memenuhi. Opini wajar dengan pengecualian menurut dapat kecuali untuk pengungkapan yang tidak akan informasi yang disebut dalam paragraf tersebut untuk opini wajar dengan pengecualian keuangan yang wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait sama tahun yang jatuh pada tanggal 17 Desember. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi dan suatu opini tidak setelah disebutkan adanya suatu yang dapat menyebabkan itu perusahaan penyimpanan ini tidak wajar menurut pendapat ini karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar. Laporan keuangan tidak menyaksikan secara wajar hasil keuangan usaha serta kinerja keuangan dan arus kas auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa mengklarifikasi atas tersebut selama laporan keuangan, tetapi dapat mengambil sebagai suatu hal yang tepat atau menceritakan paragraf laporan audit bahwa bagian kedua laporan keuangan penilaian yang menjadi pembuat atau memperluas penilaian pada sebagian tersebut maka suatu opini baca dengan percaya atau opini tidak mendapat dalam laporan auditor karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi presentasi dari saya berikut presentasi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan standar audit SA 560 peristiwa kemudian. Ruang lingkup standar audit menjelaskan hubungan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian atau keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu jadi setelah laporan keuangan. Yang pertama, peristiwa yang menunjukkan bukti kondisi yang dua, peristiwa yang menunjukkan kondisi yang terjadi ketika tanggal laporan keuangan. Tanggal efektif standar akuntansi ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau tanggal 1
1 Januari 2013 untuk PPN atau 1 Januari 2014 untuk aktivitas selain penerapan ini dianjurkan untuk aktivitas selain emiten. Tujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau mencatat dalam laporan keuangan telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang diketahui. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditor. Definisinya, tanggal laporan keuangan tanggal akhir dalam periode terakhir yang dicatat oleh laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan masuk laporan keuangan disebutkan. Tanggal laporan auditor tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya. Laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan audit dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh para sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi, meminta keterangan dari manajemen dan secara pelaksana yang bertanggung jawab atas tata kelola, membaca risalah rapat tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti disyaratkan pada 67 auditor mengidentifikasikan yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor yang harus menentukan apakah sudah peristiwa tersebut di auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memberikan suatu rekomendasi tertulis berdasarkan standar audit 5801 sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dilakukan dan disesuaikan atau diubah. Yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jika setelah tanggal laporan auditor tetap sebut tanggal laporan keuangan suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan audit jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan melakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Manajemen mengubah laporan keuangan, maka kita harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas kondisi. Misalnya jika kondisi yang pertama dalam paragraf 12 bagaimana peraturan perundang-undangan atau karena pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatas perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11 berkaitan dengan perubahan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit untuk periode kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berkenaan. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan audit yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf pelaksanaan suatu dari paragraf dalil yang lain menyatakan bahwa prosedur audit atau peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang selesai. Beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas auditor, harus memberitahu manajemen untuk wajib semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan diperlukan dibuat. Fakta yang diketahui oleh auditor sebelum laporan keuangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, dilaporkan auditor atas laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru yang diubah suatu paragraf pelaksanaan atas suatu hal paragraf yang lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif mengenai alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan laporan yang diserahkan sebelum auditor. Jika manajemen tidak menghilangkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, sang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna belakang kepercayaan masa depan pada laporan auditor tersebut. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur-prosedur ini dalam kebenaran yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran keuangan yang terkait dengan auditor. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih daripada tanggal yang pada saat itu auditor memperoleh bukti yang cukup untuk berbagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun ke pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan. Karena laporan keuangan auditor tidak dapat diterbitkan laporan audit, penerbitan laporan keuangan seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor atau setelah laporan auditor diserahkan ke entitas. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan itu sama dengan laporan keuangan auditor. Dan laporan auditor atas keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang untuk sekarang diundangkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Jika catatan akuntansi bukan yang berbeda, dan oleh karena itu tidak dapat laporan keuangan
pintaran baik untuk tujuan internal maupun eksternal. Membutuhkan atau salah rapat manajemen atau tidak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat prosedur audit dilakukan untuk menggunakan infeksi atau buku dilakukan yang tersedia termasuk mempertimbangkan apakah responsi tertulis yang mencakup peristiwa faktor tertentu memungkinkan kebutuhan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang mencukupkan. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk menggabungkan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Seperti yang dijelaskan dalam standar audit 210, syarat dalam tindakan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberi audit fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 12 pada laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan batasi untuk sebuah laporan auditor atau laporan keuangan sebelum berubah pada manajemen itu tidak berubah yang dijelaskan dalam sepanjang pengungkapan yang tertulis dalam laporan tersebut. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dalam paragraf 13 tentang manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk tertentu undang-undang atau benda lain yang relevan dalam birokrasi tentang implikasi peristiwa kemudian sebagai laporan keuangan dan laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dari manajemen yang memiliki permintaan tersebut. Mungkin mempertimbangkan pada tepat untuk mencari akses fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan itu. Tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal itu kepada badan statutory yang tepat. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.